Tika Rida Herdiani selaku Ketua Program Studi Teknologi Informasi dan rekan-rekan dosen yang saya hormati dan para peserta kuliah umum yang saya banggakan. Sebelum kita memulai acara utama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Arido Ramadan Firdaus. Saya adalah dosen di program Studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Dan saya akan menjadi moderator pada acara kuliah umum kali ini. Untuk memulai, izinkan saya memberikan sedikit informasi tentang pembicara kita hari ini. Pak Heri Ramli PhD adalah seorang ahli di bidang data engineering dengan pengalaman luas dan dalam dunia industri dan akademik. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam mengembangkan dan mengimplementasikan solusi data engineering di berbagai sektor. Saat ini beliau menjabat sebagai senior data engineering di perusahaan DeepL di UK dan juga aktif memberikan pelatihan serta konsultasi di bidang teknologi data. Kami merasa sangat beruntung bisa mendengarkan pemaparan beliau mengenai praktik langsung dalam data engineering. Demikianlah informasi singkat tentang pembicara kita. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke acara inti. Kepada Bapak Heri Ramli PhD, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Mas Rido untuk introduction ya. Selamat siang kalau nggak salah di Indonesia ya, jam 1 siang ya. Ya, betul Kalau Pak. sini jam 7 pagi. Kebetulan saya lagi di rumah karena work from home. Um, saya tinggal di Inggris, di UK, tepatnya di kota Cambridge. Terima kasih untuk Pak Sadar yang sudah kontak saya mungkin 1-2 bulan sebelumnya untuk minta untuk memberikan atau sharing pengalaman saya di industri mungkin. Jadi em, saya berusaha untuk memberikan sharing pengalaman, pengetahuan saya secara high level karena banyak hal yang mungkin bisa dieksplor nanti. Jadi soal data engineering. Um, Sebentar ya, dan slide-nya jalan. Ya, betul. Em, Siapa saya? Saya eh, tinggal di kota Cambridge, Inggris saat ini. Posisi saya sekarang senior data engineer di DeepL. Sebelumnya saya kerja di, sebelumnya saya kuliah di Fasilkom UI, satu angkatan dengan Pak Sadar sebetulnya. S1, S2, kemudian sempat riset di Tokyo juga selama setahun. Lalu 2010 saya dapat kesempatan beasiswa ke Edinburgh untuk ambil S3. Setelah itu eh, entah kenapa stay di Inggris nggak balik. Kemudian kerja di HP Labs sebagai research engineer, kemudian postdoc di University of Glasgow. Kemudian setelah postdoc saya fokus ke startup mulai dari Second Mind, Techspert, Kidslope, Henny, menjabat sebagai data engineer, manager dan lain-lain. Kemudian saya sempat beberapa bulan tahun lalu bekerja di Gotomula di nggak lama eh, sebagai manajer di sana. Em, tapi em, pada kesempatan ini saya ingin sharing informasi atau mungkin pengetahuan saya soal data engineering karena saya sudah mungkin awalnya dari software engineer pertama, kemudian saya berce apa namanya mengalihkan fokus saya ke data engineering karena ada beberapa hal yang bikin saya menarik mulai dari big data, kemudian AI yang sekarang ini sangat terkenal apa namanya dipakai di mana-mana mulai sekarang beberapa tahun belakangan ini. Jadi itu yang eh, mendorong saya untuk ke data engineering karena nggak banyak orang yang kelihatannya nggak fokus ke data, mereka lebih tertarik ke hal-hal yang berhubungan dengan eh, apa namanya machine learning dan lain-lain. Tapi sebetulnya data itu sendiri nggak terlepas apa namanya sangat sangat vital karena nggak kalau nggak ada data AI nggak akan bisa bekerja berjalan.
Jadi itu kurang lebih. Em, Mungkin saya bakal mulai sedikit dengan eh, contoh slide ini, contoh aplikasi ini. Mungkin kalian pernah coba pakai aplikasi ini nggak? Namanya IQR. Jadi kalau kalian mungkin bisa ke website tersebut, IQR, ada aplikasi mobilenya juga. Saya kadang-kadang suka pakai. Ketika saya pulang ke Jakarta, ke Indonesia, ngunjungin ke keluarga, saya suka pakai ini karena saya pengen tahu gimana sih kualitas udara di Indonesia atau di Jakarta. Ehm, Kalau saya misalnya pergi ke Sumatera, ke kampung halaman saya juga kadang-kadang saya pengecek juga gimana sih kualitas udara di sana. Jadi kalau misalnya kita cek misalnya ke websitenya, saya bisa cari nih apa sih, gimana sih kualitas udara di Jogja secara remotely, langsung dari sini, dari Cambridge, dari Inggris. Di situ kita bisa ngelihat berbagai macam parameter atau matriks yang bisa lihat kayak misalkan bagaimana polutannya, berapa banyak polutannya, apakah itu baik atau enggak. Kemudian juga ada suhunya di sini. Kelihatan nggak pointernya? Nggak ya? Ntar ya. Ada kok, jelas kok. Oke. Jelas, jelas. Jelas ya? Ya, Maksud saya mantap. kursornya saya kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, cool. Jadi di sini bisa lihat berapa suhunya, kecepatan angin, misalkan kelembapan. Kemudian polutannya berapa gram per meter kubik air dan lain-lain. Ini bisa juga dilihat forecastingnya. Kalau kalian di sini mungkin kalian lihat, oh ini kelihatan aplikasi sederhana, cuman untuk apa namanya eh, mengukur kualitas udara di suatu daerah. Tetapi kalau kalian lihat lihat di peta, ini apa namanya memerlukan infrastruktur yang bagus. Karena datanya real time, dikirim oleh semua semua sensor yang ada ditempatkan di berbagai titik, dikirim sensor itu akan mengirim dengan data setiap mungkin setiap menit atau setiap setengah jam ke melalui internet ke servernya perusahaan tersebut, AKR. Kemudian datanya akan diolah secara real time. Oke. Dibersihkan, di kualitas di tes datanya, dicek kualitasnya, kemudian ada data processing yang apa namanya meng, eh, memproses data sehingga kalau kalian lihat dari yang forecasting ini adalah bisa menghasilkan prediksi ke depan, berapa jam ke depan kira-kira suhunya berapa, apakah akan membaik, apakah memburuk, dan lain sebagainya. Dan ini aplikasi yang sederhana ini sebetulnya memerlukan infrastruktur data pipeline yang baik. Karena kalau enggak, em, dia tidak akan bisa memberikan forecasting yang secara real time. Oke. Dan itu perlu maintenance juga. Dan ini biasanya tugas dari data engineer. Kalau kalian dari aplikasi ini, data engineer sebagai backbone dari aplikasi ini. Kalau nggak ada data engineer, ini kita nggak akan bisa melihat aplikasi atau aplikasi tidak akan jalan dengan baik. Oke. Dan kalau misalnya kalian pergi ke petanya, ini seluruh dunia. Ada sensor di Jakarta, di Pulau Jawa, ada sensor di Eropa, ada sensor di Amerika. Dan itu semuanya running 24 jam, 24/7. Oke. Dan ini mungkin simple tapi butuh proses yang cepat dan akurat dan data engineer memainkan peran yang penting di sini. Karena kalau nggak ada data engineer, ini prediksi tidak jalan. User nggak bisa akses data dan lain-lain. Oke, nanti saya akan jelaskan berikutnya gimana sih behind the scene dari proses ini secara high level. Apa sih step-step apa aja yang biasa dilakukan untuk memproses data ini supaya kita aplikasi bisa memproduksi dan menampilkan data yang tepat eh, ke pengguna. Oke, jadi saya akan beri
saya akan memberikan gambaran mengenai data arsitektur yang biasa dipakai saat ini. Kemudian nanti ada komponen-komponen apa aja yang biasa dipakai untuk memproses data tersebut, seperti ingestion, modeling, dan lain sebagainya. Oke. Em, jadi kalau mungkin kalian kok di kuliah, mungkin ada kuliah database biasanya di fakultas itu. Mungkin biasanya nanti ada kata-kata big data atau mungkin kalian cari di internet ada kata-kata big data. Big data itu sebetulnya udah ada sejak tahun 90-an, 1990. Jadi big data itu konsepnya adalah terlahir di mana karena semakin banyak data yang diproduksi oleh manusia, oleh sistem, dan itu tidak lagi bisa diproses dengan cara yang tradisional. Itu mulai dari tahun 90, mulai berkembang, berkembang, berkembang. Jadi kalau kalian lihat di graf yang kanan bawah ini, itu perkembangan data yang dihasilkan semakin lama semakin tinggi. Udah 170 zettabyte. Zeta itu nolnya ada 21. Jadi banyak. Oke. Kalau kalian pergi, mungkin ada AWS Region Indonesia ya kalau nggak salah di Jakarta. Mungkin kalau kalian lihat di situ banyak itu strukturnya gede-gede. Itu disknya itu nggak gigabytes lagi tapi udah terabytes. Dan itu udah size data yang dihasilkan setiap kali kalian buka aplikasi, mungkin kalian biasa pakai Gojek atau Tokopedia untuk belanja atau lain-lain. Ini bukan iklan, tapi setiap kali kalian buka aplikasi itu setiap kali dia akan menginginkan suatu event dan itu setiap data yang dihasilkan sangat banyak untuk mengukur atau menghasilkan monitoring dari aplikasi tersebut. Nah, itu biasanya kalau big data itu karakternya biasanya bisa dijelaskan ada 5 V. Volume, jadi ukuran datanya gede. Jadi kalau misalnya kalian proses data masih ukuran megabyte itu kecil. Atau bahkan sekarang gigabyte pun masih kecil. Tapi kalau big data biasanya udah ukuran terabyte, petabyte, atau exabyte bahkan. Kalau saya sekarang di role-nya sekarang eh, hanya saya ya, satu satu data pipeline itu sudah ukurannya terabyte per hari. Oke, itu cuma satu. Bayangkan dengan kita punya beberapa source yang lain itu eh, banyak udah jadi itu yang hal yang itu yang perlu apa namanya tidak bisa dilakukan dengan tradisional. Kemudian velocity biasanya itu biasanya sangat-sangat cepat. Kayak tadi yang sensor yang tadi itu biasanya cepat. Kalau ada perubahan sedikit tentang angin itu bakal di apa namanya di datanya dihasilkan secara cepat. Kemudian prosesingnya juga harus secara cepat. Jadi bisa dikatakan ini real time. Lalu eh, ada berbagai macam data. Mungkin bisa lihat nanti ada structure, unstructured, semi-structure. Nanti saya jelaskan itu apa itu mereka. Kemudian veracity. Kemudian ada mengenai akurasi dan reliability data. Kadang-kadang ada error, sensornya tidak menghasilkan hal yang akurat misalkan, dan itu biasanya kita lakukan namanya data quality test. Lalu value. Nah, ini yang paling penting. Value-nya apa? Kalian bisa menghasilkan cara byte data, tapi kalau kalian tidak bisa memprosesnya dengan baik, itu tidak ada namanya data-driven decision, actionable insight. Hal-hal yang bisa membantu orang untuk mengambil keputusan. Jadi kadang-kadang tidak perlu data yang terlalu besar, asalkan kecil, tapi itu sangat value-nya tinggi, itu sudah cukup. Tapi kadang-kadang kita perlu ngambil data yang banyak untuk menghasilkan prediksi yang lebih baik. Jadi sekarang biasanya orang pakai Excel misalkan biasanya sekarang, tapi udah nggak bisa lagi. Jadi perlu proses data yang lebih modern. Nah ini yang saya bilang apa namanya? Sorry, uh, data itu messy. Jadi jangan jadi nggak ada yang sempurna. Jadi biasanya data itu dihasilkan oleh manusia satu atau oleh sistem. Manusia bisa salah. Jadi bisa ada typo atau ada data yang biasanya orang memasukkan misalkan profil orang, nama, alamat dan lain-lain pas sudah typonya.
Kadang-kadang kalau saya lagi proses data customer misalkan, namanya kadang-kadang salah. Kadang-kadang Harry tapi R-nya satu misalkan. Jadi nama saya salah ditulisnya. Atau Harry nggak pakai Y tapi pakai I. Itu udah beda lagi. Nah, hal itu yang bisa mempengaruhi ke tingkat akurasi data dan itu akan perlu diproses dengan baik. Kalau sistem juga seperti itu. Kalau kalian bikin program, contohnya biasanya pasti ada bug. Kalau teman saya bilang bugs never die. Jadi selalu ada hal yang salah di sistem atau di manusia yang menghasilkan data yang tidak baik. Jadi ada step yang perlu kita lakukan untuk either filter atau mengkoreksi data yang ada. Itulah tugas dari data engineer. Jadi ini role data engineer. Jadi bertanggung jawab untuk mendesain, uh, build, membangun, kemudian mentesting, kemudian maintain data infrastructure. Jadi jadi kita, tugasnya adalah mengkoleksi data, menyimpan, memproses, kemudian juga menghasilkan data yang sudah bagus. Jadi bisa dibilang contohnya adalah contoh realnya misalkan ada mobil yang kurang bagus, kalian poles, kalian perbaiki supaya cantik sehingga orang yang mau pakai mobil tersebut bisa senang makainya, bisa dipakai dengan baik. Itulah data engineer. Jadi datanya nggak bagus, shape-nya berantakan, ya. Dan kalian tugas kalian adalah untuk merapikan data tersebut dan supaya bisa diakses dengan mudah. Tanpa ada data, nggak ada AI. Jadi ada beberapa skill yang perlu kalian kembangkan, mulai dari programming, data management, cloud computing, karena sekarang banyak solusi data pipeline sekarang adanya di cloud, jadi kalian harus mengerti hal tersebut. Kemudian data modeling, kemudian distributed system. Kalau kalian ingin memproses data dengan jumlah yang banyak, ya ukuran terabyte, petabytes, kalian nggak bisa pakai lagi namanya single node komputer, harus multiple nodes seperti Spark misalkan, dan itu membutuhkan pengertian kalian terhadap distributed system karena cara kalian untuk mengimplementasi algoritma itu beda dengan single node dengan multiple nodes. Kemudian ada juga namanya security governance. Mungkin beberapa tahun ini atau tahun lalu saya lupa ada data KTP yang yang tersebar misalkan ke hack misalkan. Nah, itu kalian harus mampu menyimpan data dengan baik dengan secure karena eh, kalau misalkan eh, tidak misalnya data kalian ke hack, dah itu kalian bisa terkena berbagai macam akibat mulai dari penalti keuangan atau kena tuntutan hukum dan lain-lain seperti itu. Itu sebagai tanggung jawab sebagai data engineer. Apa sih bedanya data engineer dengan data analis atau data scientist, ya? Jadi data engineer itu fokus ke uh, istilahnya collecting data, kemudian apa namanya maintain data pipeline buat transformasi supaya data bisa dipakai dengan bikin standar interface, bisa dipakai oleh data consumer, kemudian maintain data pipeline 24 jam, 24/7. Nah, bedanya dengan data scientist itu data scientist lebih ke arah memakai. Jadi sebetulnya data scientist adalah sebagai consumer dari atau klien dari data engineer. Di data science itu fokus untuk membangun statistical teknik atau studi model untuk bikin forecastnya. Kalau dari contoh dari air pollution tadi. Kalau untuk data analis lebih ke arah reportingnya. Reporting itu bikin apa namanya, bikin visualisasi dari data tersebut, kemudian menganalisa apakah trennya naik atau trennya turun dan lain sebagainya. Oke. Um, jadi skillnya lebih ke arah kalau untuk data analis lebih ke arah explore data itu tersebut kemudian dan reporting.
Kalau data scientist lebih ke arah prediksi forecasting biasanya. Kalau data engine lebih ke arah untuk apa namanya memproses data tersebut, untuk maintain tersebut, maintain datanya. Um, tapi kadang-kadang skill ini biasanya overlap. Kadang-kadang kalau kalian bekerja di suatu perusahaan sebagai data scientist, misalkan kayak kalian di hire sebagai data scientist, tetapi data ini tidak ada. Kadang-kadang perusahaan eh, belum hire data engineer misalkan, atau mereka tidak mengerti. Maka kadang-kadang data scientist sendiri yang akan mengkoleksi data tersebut, memproses data tersebut, sehingga sebetulnya role tersebut di apa namanya diambil oleh orang tersebut. Jadi em, kadang-kadang perusahaan tidak mengerti apa namanya separasi dari tiga tiga role ini. Tapi kalau misalkan kalian bekerja di perusahaan yang sudah jelas, yang sudah tahu, role-nya bisa terpisah. Jadi kalau misalnya ada question bisnis question misalkan, contohnya eh, biasanya orang bilang berapa sih sales kita tahun tahun lalu. Nah, itu biasanya pertanyaan yang ditanya yang akan dilempar ke data analis. Dan data analis biasanya mencari tuh datanya di database atau di data warehouse. Dan kalau misalkan mereka datanya nggak ada, itu yang akan diminta ke data engineer untuk mengkoleksi data tersebut dari source, kemudian dicek data quality-nya, kemudian ditransform supaya bisa dia pakai dengan mudah oleh data analis untuk menjawab pertanyaan yang dilempar oleh manajemen misalkan. Oke. Em, Sekarang kita kali ke data arsitektur. Em, jadi biasanya dulu kalau misalkan di yang tradisional itu ada istilah namanya ETL, extract, transform, load. Jadi kalau di sini maksudnya adalah ini ada yang sebelah kiri, sisi sebelah kiri ini adalah sumber data tersebut, data source, bisa database, bisa file, bisa API dan lain sebagainya. Extract transform maksudnya adalah nanti ada proses yang akan mengambil download data dari sumber, kemudian diproses, ditransform, misalkan uh, di apply suatu logic untuk mengekstrak informasi, mapping atau bikin kalkulasi aggregation, misalkan sum dari suatu data, kemudian disimpan langsung ke sebuah data warehouse di sini. Oke. Nah, ini um, nanti ada reporting yang akan dibangun oleh data analis dan ini akan mengakses langsung dari data warehouse. So, jadi proses extra transformnya ada di proses. Ini biasanya ada suatu service atau computing service yang akan melakukan proses ETL tersebut. Oke. Tapi sekarang ini paradigmanya beda. Jadi raw datanya nggak disimpan di data warehouse, nggak disimpan di database. Em, Sekarang paradigmanya lebih ke arah ELT. Jadi raw data yang diambil dari source itu disimpan langsung ke data warehouse. Kemudian kalau ada transformasi, misalkan beberapa sumber data digabung jadi satu, misalkan ada sumber data dari sales, sumber data dari marketing, mereka mau gabungin, nanti digabung di satu, ditransform. Nah, itu nanti dilakukan transformasi di dalam data warehouse tersebut, kemudian disimpan kembali di data warehouse, kemudian nanti diakses oleh di reporting data analis untuk menganalisa data. Oke. Nah, ini paradigma ini beda, tapi prinsipal bedanya adalah mengenai dari lokasi dari raw data. Kalau yang ETL, raw data biasanya nggak disimpan di data warehouse. Kalau ELT biasanya raw data tersebut disimpan di data warehouse. Tujuannya adalah kalau misalnya kita pengen ada bug misalkan di data pipeline atau kalau kita pengen ingin apa namanya implementasi proses yang baru, kita nggak perlu lagi download raw data dari sumber karena raw datanya udah ada di data warehouse tersebut. Jadi itu keuntungan dari ELT.
Kerugiannya adalah jumlah karena raw data itu kadang-kadang ukurannya huge misalnya. Karena kita terus nambah terus raw datanya. Oke, jadi lebih apa namanya yang ideal biasanya lebih efisien, memakan space yang lebih efisien. Tetapi kalau misalnya kita perlu apa namanya data pipeline-nya ada yang berubah, misalkan prosesnya ada yang berubah untuk transformasinya, kita harus perlu download lagi. Kalau yang ELT nggak usah. Jadi cuman ya, perbedaan ada plus minusnya juga di antara kedua ini. Nah, yang tadi tradisional, untuk yang modern dalam mungkin sekitar 5 tahun belakangan ini itu berkembang ke em, ke arah data lake atau data lake house. Jadi kalau data warehouse itu beda dengan database beda beda dengan database yang biasa. Kalau kalian nanti saya jelaskan nanti di slide berikutnya. Tapi biasanya orang kalau untuk pakai transaksi atau service aplikasi biasanya mereka disebut database relation database. Tapi kalau untuk analitik itu mereka pakai namanya data warehouse seperti BigQuery misalkan kalau kalian pakai Google. Nah, itu nanti ada karakteristik yang berbeda dan saya jelaskan. Tapi sekarang ini eh, mungkin 5 tahun belakangan ini itu bergerak ke arah data lake atau data lake house. Mengapa? Karena ada dua hal. Satu, biasanya data warehouse itu fokus ke structure data yang udah ada jelasnya skemanya udah jelas. Biasanya dalam bentuk tabel. Oke. Kolomnya udah jelas, data type-nya dan lain-lain. Karena sekarang ini banyak berkembang data yang apa namanya yang semi structure kayak JSON atau XML ya atau yang lainnya. Kemudian bahkan ada juga yang bentuknya unstructured kayak kayak dokumen biasa, dokumen Word misalkan atau apalagi slide dan lain-lain itu unstructured atau bahkan video atau audio. Nah, mereka ingin juga memasukkan itu ke dalam data warehouse, tapi nggak beda. Karena biasanya kalau data warehouse itu udah jelas skemanya, bentuk table. Nah, ini makanya data lake ini lebih mengadopsi bahwa bisa bisa kita bisa simpan structure, semi structure dan unstructured data ke dalam data lake. Sehingga data analis, data scientist, data engineer dan lain-lain atau machine learning engineer itu bisa pakai data dari tempat yang sama sehingga bisa ngontrol lebih gampang dan lain-lain. Jadi satu satu sumber bisa dipakai oleh banyak orang. Oke. Tapi kerugiannya untuk data lake adalah karena apa namanya? Karena biasanya untuk data lake mereka masih pakai data warehouse in the middle. Itu apa namanya? Ada semacam redundancy. Jadi biasanya biasanya kalau untuk data lake itu biasanya pakai object storage sebagai dari storage-nya. Jadi ada pemisahan antara jadi kalau kalian misalkan di database ya pakai Postgres itu ada dua komponen sebetulnya. Storage layer sama compute layer. Storage layer itu untuk menyimpan data, compute layer itu untuk apa namanya mengquery data tersebut. Um, biasanya kita sebut biasanya query engine biasanya kalau di data engineering. Nah, kalau di data lake itu biasanya ada semua data disimpan di objek storage seperti S3, AWS S3. Nah, itu nanti ada lagi data warehouse. Itu semacam redundant karena data warehouse tersebut juga memakan juga ada pakai storage juga di dalamnya. Oke. Jadi sekarang ini mulai beralih namanya data lakehouse. Data lakehouse mereka bilang bahwa oke, storage-nya cuma pakai S3, query-nya nggak usah lagi pakai storage apapun. Jadi semuanya pakai jelas layernya. Ada compute, ada storage. Kalau data lake, storage-nya agak sedikit combine antara di middle layernya tersebut. Kemudian governance-nya juga ada layer di atasnya. Jadi ada semacam data katalog yang akan melindungi data siapa boleh akses siapa apa. Dan itu akan juga berhubungan dengan metadata sehingga bisa membantu orang mencari data dengan baik atau
bisa tahu misalkan kalau misalkan video biasanya ada metadata yang perlu disimpan dan itu seperti misalkan siapa yang buat video, berapa panjang videonya, berapa besar filenya dan lain sebagainya. Itu biasanya tersimpan dengan baik di data katalog di data lakehouse. Jadi sekarang ini trennya adalah pemisahan yang jelas antara storage layer dan compute layer yang digunakan oleh untuk query di data tersebut. Dan keuntungannya untuk data lakehouse itu compute-nya bisa macam-macam, nggak cuma satu instance. Jadi kalau kalian di data warehouse biasanya satu warehouse besar satu kan, atau ada BigQuery atau kalau saya sekarang pakai ClickHouse misalkan, atau yang lain kayak misalkan eh, apa ya, saya lupa. Tapi ada data warehouse yang lain ya, kalau Amazon Redshift misalkan kalau di AWS. Tapi masalah adalah kalau misalkan data warehouse-nya down, semuanya down, nggak ada yang bisa akses. Oke. Tapi kalau data lakehouse karena compute-nya beda-beda, kalian bisa lihat ada separasi. Kalau misalkan oh tim ini pakai query engine A, tim yang satu lagi pakai query engine B. Kalau misalkan engine-nya satu mati, yang lain tidak terpengaruhi karena engine-nya terpisah, compute-nya terpisah. Oke. Um, sekarang kemudian sekarang ini juga untuk di dalam apa namanya data warehouse itu sendiri, data tersebut biasanya mereka ada konsep namanya medallion data architecture juga. Jadi mereka pakai layer per layer. Oke. Kenapa? Kalau kita balik lagi ke ELT yang tadi, ya, raw datanya bakal di-upload ke data warehouse, disimpan langsung di data warehouse atau data lake house. Nah, makanya kita sebut raw data itu sebagai bronze layer, biasanya kita sebut. Oke. Itu semacam logical aja, tapi kalau untuk implementasi biasanya cuma database sendiri atau schema sendiri. Oke, schema namespace sendiri. Nah, nanti ada layer berikutnya namanya silver layer. Silver layer itu adalah data yang sudah dibersihkan, kemudian di-enrich, di-augmented, kemudian sudah di-filter, sudah di-shape dengan baik, supaya strukturnya lebih gampang dipakai oleh datanya lebih gampang dipakai oleh pengguna. Oke, kemudian skema juga udah jelas. Jadi yang bronze itu biasanya itu sebagai landing aja. Datanya mungkin agak berantakan aja di situ. Mungkin sebenarnya berbagai macam, ada duplikasi juga kadang-kadang, ada duplikat kadang-kadang. Nah, di Silverlight itu kita membersihkan adalah kita deduplicate datanya supaya nggak ada duplikat primary key-nya. Kemudian mungkin dari beberapa sumber kita merge jadi satu. Kalau misalnya kalian kerja di supermarket yang punya banyak banyak cabang, nah cabang A, customernya ABC, cabang B, customernya DEF, dan kalian di Silverlight bakal di merge jadi satu supaya orang bisa tahu, oh total pelanggan kita punya sebetulnya 6 bukan 33 gitu. Dan itu ada proses dari data pipeline tersebut kita merging dari berbagai sumber data yang ada. Oke. Um, kemudian uh, setelah di silver layer tersebut ada namanya gold layer. Gold layer itu adalah uh, data yang siap dipakai buat visualisasi atau reporting yang dipakai oleh manajemen. Kayak misalkan kalau di silver layer itu biasanya ada transaksi per hari. Bukan bukan per hari, per transaksi itu ada. Sebenarnya kalau misalnya saya belanja ke supermarket, bakal jelas itu. Saya belanja apa aja, kapan, barangnya apa aja, harganya berapa, totalnya berapa. Kalau saya belanja 5 barang, lima-limanya ada di silver layer. Oke. Tapi kalau di gold layer biasanya aggregate. Jadi cuma mereka kadang cuma tahu Harry itu belanja per harinya berapa sih, berapa rupiah. Nah itu kita kan nggak perlu detailnya, ya kan? Nah itu biasanya lebih aggregationnya aja. Kenapa? Dengan kita punya aggregate tersebut, orang akses data lebih cepat, ya, dibandingkan 1 juta row. Kalau di aggregate mungkin cuma 1.000 row misalkan.
nggak cuma 1.000 customer. Nah, itu lebih cepat aksesnya, dan juga bakal konsum compute, kemudian bisa diakses lebih lebih dengan banyak orang juga. Jadi gold layer itu lebih ke arah supaya untuk dioptimize untuk data consumer, oke, buat reporting dan lain-lain. Kadang-kadang di gold layer ini juga dipakai untuk data scientist atau ML engineer untuk membangun ininya mereka, machine learning modelnya mereka, oke. Nah, ini ada lagi, ini eh, lebih kompleks lagi. Dinamakan medallion mesh. Jadi tadi medallion layer tadi itu digabung dengan berbagai macam komponen supaya bisa membangun sistem yang lebih lengkap. Jadi kalau kalian melihat di air pollution AQAir tadi, aplikasi tadi, itu kalian bisa lihat di sini ada sensor sensor IT-nya di sini. Oke. Kemudian ini akan di di apa namanya? Dipublish secara streaming. Oke. Kemudian akan disimpan di raw data tadi. Kemudian ada proses bronze layer tadi, bronze, silver, gold. Di antara transformasinya ada data pipeline yang akan transformasi player-player. Kemudian nanti ada apa namanya akan dipakai oleh uh, uh, machine learning engineer untuk membangun uh, machine learning model untuk prediksi forecasting misalkan. Nanti ada komponen namanya feature store, vector store, dan lain-lain. Nanti mereka akan punya service sendiri untuk supaya machine learning modelnya dipakai untuk prediksi forecasting, live forecasting misalkan. Nah, ini nanti bisa dipakai buat reporting dan buat aplikasi web aplikasi yang tadi saya tampilkan di awal-awal slide. Nah, ini semuanya ini kalau kalian lihat yang saya highlight sebagai dengan hijau ini biasanya adalah ranah dari data engineer itu sendiri. Which, which is kalau kalian akan lihat lumayan luas. Karena ini akan mengcover beberapa komponen. Kalau yang sisi kiri lebih ke arah ingestion, bagaimana caranya koleksi data. Kemudian yang tadi yang bronze silver layer itu lebih ke arah biasa kita sebut sebagai data transformation. Kemudian nanti yang di bawah ini itu nanti ada namanya data katalog untuk metadata dan lain-lain, data discovery. Kemudian juga nanti kita ada biasanya datanya juga harus memaintain masalah akses data seperti security, siapa boleh akses apa dan lain-lain. Oke. Ya. Nah, ini yang step yang saya sebutkan ingestion. Ini step yang simpelnya aja. Ingestion, transformation, kemudian misalnya aggregation. Nah, setiap step ini kalau kalian lihat dari step ini ada namanya data quality test yang sangat-sangat penting karena ini akan menentukan apakah kalian eh, bisa menghasilkan sebagai data engineer bisa menghasilkan data yang bagus atau enggak. Jadi percuma kalian misalkan apa namanya punya pipeline yang rumit, tapi kalau misalnya data yang dihasilkan tidak bagus kualitasnya, misalkan ada duplikat, kemudian formatnya nggak bagus, misalkan nama orangnya tidak, misalkan biasanya kalau nama orang biasanya eh, 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 misalkan tergantung formatnya seperti apa, kemudian angkanya nggak bagus, misalnya ada yang minus misalkan untuk jumlah transaksi, which is nggak apa namanya sebetulnya nggak benar. Kalau misalnya kalian punya data sales, seharusnya nggak minus, seharusnya kan selalu nol, minimal nol atau lebih dari nol. Nah, itu yang biasanya kita lakukan data quality test setiap per step. Jadi misalkan ada raw data, kita cek um, raw data seperti seperti apa, bagus gak skemanya dan lain-lain. Kalau enggak, kita pisahin mana yang bagus, mana yang enggak. Itu biasanya kalau saya di tim saya biasanya ada dua tuh dipisahkan. Setiap kali ada raw data yang kita download dari API misalkan atau yang lain bisa dicek itu bener gak ini skemanya.
Kalau misalnya SQL-nya bilang kolom kolom nama itu string, apakah benar-benar string? Kadang-kadang ada masukin angka di situ, kadang-kadang kalau ada error. Atau misalkan tanggal lahir, misalkan tanggal lahir kok tahun 1800 misalkan. Nggak ada orang yang lahir tahun 1800 masih hidup misalkan. Itu asumsinya. Ada asumsi kecil. Yang bisa kalian cek di situ dan kalian bisa tentuin ini datanya bagus atau enggak. Dan cara prosesnya juga beda, misalkan kalau untuk transformasi juga mungkin untuk net yang bagus bisa langsung bisa langsung di, di, diproses sama data pipeline untuk ditransformasi. Tapi kadang-kadang kalau data yang jelek, yang misalkan, oh ini kok tanggal lahirnya atau tahun lahirnya 1800, oh berarti itu harus dipisahkan, dan kadang-kadang itu nanti ada proses sendiri untuk pembenaran datanya tersebut, ya. Jadi kadang-kadang ada namanya data, saya lupa posisi role-nya di perusahaan saya sebelumnya, itu ada data yang yang untuk review data manual. Eh, karena dia perlu data tersebut dengan kualitas yang bagus, kadang-kadang dia harus kontak atau apa namanya memodulkan data tersebut secara manual supaya datanya itu tanggal lahirnya atau tanggal lahirnya benar misalkan, dan lain-lain. Oke. Nah, ini step yang pertama, data ingestion. Data ingestion ini sebetulnya seperti saya bilang itu kita download dari various sources. Itu bisa database, ya, database yang dipakai oleh aplikasi kita. Misalkan kalian punya aplikasi mobile, semua data sales dan lain-lain tersimpan di database seperti Postgres atau MySQL. Nah, itu kita harus copy itu ke data warehouse kita supaya kita punya raw datanya. Oke. Nah, kemudian yang paling penting yang kita lihat kadang-kadang ada perbedaan antara transaksional sama analitik. Biasanya kalau analitik itu lebih mengarah ke historical data. Jadi kalau misalkan saya misalkan punya alamat di Jakarta, kemudian tahun depan saya pindah ke Jogja misalkan. Nah, kalau misalkan di transactional database yang dipakai di aplikasi, itu biasanya mereka cuma simpan state yang terbaru, latest state. Jadi kalau saya ganti alamat saya ke Jogja, latest state-nya Jogja cuma satu row Jogja udah. Oke, yang Jakartanya hilang. Tapi kalau yang untuk analytical, kita lebih mengarah fokus ke historical data. Jadi kita harus nyimpan dua data sebetulnya, dua row. Yang Jakarta juga, yang Jogja juga. Karena kenapa? Karena kita pengen tahu perubahan data tersebut. Oke. Itu yang salah satu yang penting yang perlu diingat perbedaannya, karakteristik antara transactional dengan analytical. Oke. Kalau yang atas ini lebih ke arah apa namanya? Batch. Jadi biasanya data itu diambil secara batching reguler, misalkan saat hari sekali atau sejam sekali. Tapi kadang-kadang kita kalau yang bawah ini bisa pakai Debezium. Kalian bisa Google Debezium, itu salah satu open source buat copy data dari relational database ke yang lain seperti ke data warehouse. Itu biasanya itu streaming. Jadi setiap kali ada perubahan dia langsung copy data tersebut ke data warehouse. Em, atau kadang-kadang kalian juga misalkan kadang-kadang ada orang yang pengen analisis sentiment analisis di Twitter misalkan. Nah, itu kalian bisa pakai API Twitter untuk download data dari API ke komputer kalian. Nah, itu namanya data ingestion process. Nah, raw data sebenarnya lihat itu ada unstructured, structure, dan semi-structure. Kalau tadi structure tadi seperti biasanya apa namanya di database skemanya udah jelas, ya, ada row, ada column. Oke, udah jelas. Kemudian kolomnya juga ada data type-nya sendiri, apakah data type-nya string, apakah number atau date dan lain sebagainya. Kalau semi structure biasanya itu struktur datanya agak sedikit fleksibel. Itu biasanya bentuknya kayak seperti JSON. Jadi eh, apa namanya itu biasanya bentuknya JSON atau HTML. Jadi ada strukturnya tapi nggak bentuknya row and column biasanya. Oke.
atau kadang-kadang logs. Logs itu kan formatnya walaupun teks sudah jelas ya, biasanya ada apa namanya timestamp-nya, baru ada message-nya misalkan. Nah itu biasanya dibilang dibilang semi structure. Oke. Kalau unstructured data itu bebas formatnya. Kalau kalian mau upload Word dokumen biasanya itu disebutnya unstructured because karena formatnya bebas, nggak ada ini. Atau misalkan video itu bebas, nggak ada datanya, itu lebih apa namanya tidak ada format yang jelas mengenai data. Jadi kadang-kadang cara proses kalian untuk structure, semi structure dan unstructured itu beda. Structure biasanya kalian bisa konsum langsung data pipeline. Kalian tuh hanya perlu cek skemanya doang dan itu lebih lebih gampang, lebih cepat. Kalau semi structure itu kalian harus kadang-kadang harus punya apa namanya handle yang parser yang pas untuk ekstrak data, ya. Kemudian kalau unstructured lebih parah lagi, lebih rumit lagi karena kalian harus proses lebih 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 tinggi lagi karena kalian harus tahu apa yang harus diekstrak. Kalau misalnya punya kalian dokumen Word, apa yang kalian mau ekstrak? Apakah cuman em, kalau misalnya punya kalau dulu dulu saya pernah proses itu publikasi ilmiah di di online, jadi download PDF misalkan. Biasanya yang kita ekstrak tuh nama nama authornya, nama pengarangnya, sama abstraknya misalkan, ya. Nah itu biasanya itu perlu formatnya beda-beda tuh. Kadang-kadang kalau dari IEEE itu bedanya formatnya beda tuh dengan jurnal yang lain misalkan. Nah itu pasalnya beda-beda, eh, formatnya beda-beda, itu kadang-kadang yang bikin rumit untuk ekstraksi data dari unstructured format. Oke. Em, Kemudian, nah tadi saya sudah sebut sedikit masalah transaksi sama analytical, ya. Untuk database itu biasanya ada dua kubu, dua hal, ya. Namanya OLTP, Online Transactional Processing. Ada lagi namanya OLAP, which is disebut Online Analytical Processing. Nah, kalau OLTP biasanya untuk apa namanya proses untuk transaksional untuk aplikasi. Ya, biasanya tuh patternnya itu dia volumenya gede, frequent, tapi kecil-kecil. Ya, jumlah data yang diproses itu kecil. Kayak misalkan setiap kali saya belanja di Amazon, itu pasti ada rekodnya, saya belanja apa, jumlah barangnya berapa, jumlah harganya berapa, dan lain-lain. Itu jumlahnya setiap kecil-kecil kan. Nggak, paling cuma beberapa row aja, 5 atau 10 row. Tapi banyak, karena jumlah jumlah pemakai Amazon bisa jutaan orang. Nah, kemudian biasanya struktur datanya itu udah normalize, udah jadi itu harus ada konsistensi, kemudian ada apa namanya data model dan normalize. Jadi lebih lebih terstruktur kurang lebih, ya. Kemudian yang paling penting kalau untuk OLTP adalah tensinya rendah. Karena kalau saya belanja di Amazon itu, kalau saya klik button itu harus selesai dalam hitungan detik atau bahkan milidetik, millisecond. Nggak boleh lama-lama. Nah, biasanya untuk menjawab siapa yang beli siapa, siapa yang beli apa. Oke. Kemudian ini penting juga, data formatnya itu kalau tadi saya bilang storage layernya itu bentuknya raw format. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya perbedaan antara raw sama columnar. Kalau untuk OLAP, Analytical Processing, itu biasanya akses partainya itu biasanya bentuknya besar karena biasanya mereka menghitung apa namanya memakai historical data pattern. Oke. Kayak misalkan reportnya kadang-kadang pertanyaannya adalah siapa yang berapa banyak yang beli barang, yang beli sikat gigi misalkan atau pasta gigi dalam 1 tahun belakangan ini, mereknya apa, eh kira-kira jenis kelaminnya apa aja, apa banyakkan perempuan atau banyakkan laki-laki, umurnya berapa aja dan lain. Nah itu biasanya apa namanya lebih ke arah aggregation. Eh, dan itu bisa
memberikan insight atau memberikan informasi ke manajemen untuk memutuskan apakah kita bakal stok barang lebih banyak atau enggak dan lain-lain. Oke. Kemudian query performance biasanya karena kita akses historical data yang banyak, yang ukuran terabyte petabyte, biasanya lama, apa namanya, latensinya lebih tinggi. Jadi kalau running query biasanya bisa beberapa menit, hitungannya menit eh, atau di bawah beberapa detik dibandingkan millisecond misalkan. Oke. Dan yang penting adalah data format biasanya kolumnar. Nah, ini penjelasan mengenai row dan columnar database. Kalau columnar itu untuk transaksional, biasanya jadi kalau kalian ada satu row, itu row-nya itu continue dalam bentuk row, ya. Jadi satu row itu disimpan dalam bentuk continue, side by side satu row itu. Oke. Uh, jadi gampang di gampang di apa namanya gampang dilakukan operasi add, update atau delete. Jadi kalau kalian ingin insert satu row yang baru, tinggal tambah aja saat yang di sini, di setelah ini udah selesai. Oke. Uh, Sorry. Kalau kalian ingin ngubah, ya tinggal ubah satu row aja, satu blok itu aja. Oke, karena udah terjelas ininya apa namanya posisinya di satu file tersebut. Tapi kekurangannya adalah kalau kalian punya 5 row, ya kompresinya agak agak lebih apa namanya ukuran datanya agak 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 tingkat kompresinya kurang efisien, ya. Jadi biasanya ini bagus untuk transaksi tapi nggak analytical. Analytical itu lebih ke arah columnar database karena dia lebih efisien. Jadi mereka eh, satu kolom itu ditaruh di blok yang sama. Jadi bloknya itu per kolom. Kenapa? Karena kalau kalian misalkan punya data yang sama di satu kolom, itu bisa dikompresi lebih efisien. Oke. Kalau kalian belajar teknik kompresi nggak tahu mungkin mungkin di biasanya dulu saya belajar teknik kompresi di kuliah teori informasi. Nah, itu kalau misalnya ada data dengan eh, value yang sama beruntun itu bisa dikompresi lebih 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 efisien. Oke. Em, Kemudian nanti kalau untuk data analitik nanti ada istilah namanya partition sama sharding. Kalau partition itu data itu di dibelah tapi masih di dalam instance yang sama, ya. Kalau ini namanya row based partition, jadi satu misalnya ada 5 row dibelah jadi dua, 3 row di partisi yang satu, 2 row di partisi yang kedua. Kenapa? Karena kalau saya cuman pengen uh, misalkan select row dengan nama Bob misalkan, saya hanya perlu akses partisi satu, nggak perlu partisi yang kedua. Jadi lebih cepat karena saya cuma perlu scan tiga row dibandingkan 5 row. Oke, itu satu. Itu alasan kenapa saya pakai partisi. Tapi karena jumlah datanya besar, kadang-kadang kita nggak apa namanya harus punya database server atau data warehouse server yang nggak cuma satu instance, satu 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 node, tapi multiple nodes. Nah, itu harus dipartisi. Jadi kadang-kadang namanya sharding, harus di di mana satu shard disimpan di komputer yang satu lagi di server server yang kedua. Jadi kalau misalnya saya cuma akses Bob misalkan, saya hanya perlu kontak atau akses di server yang pertama. Yang server kedua saya nggak perlu akses. Oke. Nanti ada namanya sharded key namanya untuk pilih yang perlu kontak yang server satu apa server dua. Oke, atau server dua-duanya. Oke. Kelebihannya kalau kalau cuma satu node, kalau saya perlu mau join multiple table, ya nggak perlu latensinya bakal cepat. Tapi kalau sharded eh, itu kalau untuk join karena datanya ada di dua server yang berbeda, misalkan itu harus dikirim dulu dari server yang satu ke server yang kedua. Karena kalau untuk join
table, mereka harus ada di server yang sama datanya. Jadi harus di copy dulu dan itu bisa latensi lebih tinggi lagi karena nanti ada network latensi untuk pengiriman data dari satu server ke server yang lainnya. Tidak ada plus minusnya. Jadi ada teknik, kalau kalian punya teknik yang bagus, kalau kalian pintar untuk sharding data, itu kalian bisa akan optimal performance. Kalau enggak, bisa ada penaltinya juga. Oke. Um, oh ya, kalau yang ini, kalau sharding lebih penting karena kalian bisa gampang untuk horizontal scaling. Jadi kalau misalkan database satu, server 2 udah kehabisan storage misalkan, atau sudah penuh ininya CPU-nya, kalian bisa tinggal tambahin lagi server yang satu, udah selesai. Problem solve. Ya. Tapi kalau nggak perlu matiin satu cluster, oke. Tapi kalau misalnya nggak di sharded, mau nggak mau kan harus nambah terus di disk di server tersebut. Dan kadang-kadang satu server itu ada maksimum disk eh, yang bisa ditambahkan. Kalau udah full, udah maksimum nggak bisa ditambahkan lagi. Tapi mau nggak mau kalian harus ganti server atau pakai cara yang lain. Oke. Nah, kalau kalian beralih ke yang tadi yang sharded data warehouse tadi, di mana ada multiple nodes, itu query-nya juga tadi saya bilang ada ini ya, ini ilustrasi dari saya bilang kalau kalian query Bob, kan cuma akses server yang satu misalkan. Nah, kalau misalnya kalian query sesuatu tapi datanya ada di tiga server tersebut, maka nanti ada namanya koordinator. Jadi satu server bakal narik data dari server yang lain, kemudian diproses di, di server tersebut untuk menghasilkan result yang ada. Oke. Sorry. Eh, mudah-mudahan saya nggak kecepatan atau terlalu membosankan. Em, Step berikutnya kalau kalian proses data itu kalian harus em, bisa menentukan data modelingnya semuanya seperti apa. Ada beberapa approach di data modeling. Mungkin yang kalian tahu biasanya ini yang biasa standar. Kalau yang namanya flat schema, ini biasanya paling gampang. Kalau kalian pakai Excel yang bentuknya row and column, itu udah namanya flat schema. Jadi pasti ada record 1, 2, 3, ada kolomnya apa aja di situ. Ya, itu flat schema. Tapi kalau kalian sudah ada sudah di apa namanya dapat kuliah database, kalian pasti kenal namanya relational schema. Jadi mirip dengan flat schema, tapi kalian punya multiple table, satu table dengan tabelnya ada relasi. Biasanya kita pakai namanya primary key atau foreign key untuk menentukan relasi antara satu table dengan tabel yang lain. Oke. Kayak misalkan ada table person, ada table eh, sales misalkan. Nah, nanti ada relasi antara sales dengan person karena setiap penjualan, setiap sale pasti dilakukan oleh seseorang. Oke. Nanti ada konsep namanya foreign key dan primary key. Saya nggak perlu cover itu. Tapi kalau di analytical itu mereka pakai approach yang sedikit berbeda. Kenapa? Karena alasan utama adalah jumlah data yang diproses itu besar, ukurannya terabyte atau petabyte. Jadi modelingnya harus efisien supaya bisa running query dengan cepat, ya. Kalau kalian pakai standar yang relational, mungkin bisa bahkan waktu bisa menit atau mungkin per jam misalkan. Yang nggak mungkin orang buka visualisasi nunggu sejam baru selesai misalkan query-nya. Nggak bisa kayak gitu. Jadi kalian harus bikin apa namanya modeling dari database tersebut supaya query-nya cepat, efisien. Biasanya ada dua nih, star schema atau snowflake schema. Star schema sebetulnya adalah semacam adaptasi dari relational schema supaya lebih efisien. Dan itu biasanya mereka dipisahkan dari dua macam, namanya fact table dan satu lagi namanya dimension table. Ya, yang kuning ini fact table. Kalau fact table itu lebih ke arah atomic data, so, setiap row-nya atomic. Dan itu biasanya
seperti misalkan penjualan, ya, event, biasanya lebih banyak event. Eh, nah, itu misalnya tuh contohnya adalah penjualan di supermarket. Nah, dimension table itu adalah eh, data-data atau informasi atau data point yang yang berhubungan dengan penjualan tersebut, seperti siapa penjualnya, produknya apa yang dijual, dijual di cabang yang mana, kemudian penjualnya siapa, salespersonnya siapa, dan nah, itu yang dan nanti ada relasi antara fact table ke dimension table. Nah, fact table biasanya nggak akan berubah. Biasanya kalau misalkan dia udah di-insert, dia nggak ada namanya proses update atau delete karena dia event atomic, instantaneous biasanya datanya. Tapi kalau dimension nanti biasanya ada perubahan karena misalkan alamat saya nanti berubah dari Jakarta ke Jogja dan lain-lain sebagainya, ya. Uh, dan itu makanya ada pemisahan antara fact dan dimension. Kemudian yang lebih kompleks lagi nanti namanya snowflake schema. Jadi snowflake itu lebih adaptasi dari star schema di mana setiap dimension table itu punya dimension yang lain misalkan. Jadi eh, nggak cuman satu level dimension tapi multiple level dari dimension. Kenapa? Kenapa seperti ini? Karena biasanya kalau di data warehouse atau untuk analytical, mereka lebih berusaha untuk mengurangi duplikasi, ya, supaya lebih. Kalau kalian belajar database, biasanya ada namanya one normal form, second normal form, atau third normal form. Biasanya mereka lebih mengarah ke 3NF, third normal form. Oke. Karena supaya untuk mengurangi duplikasi, kemudian sehingga eh, proses dari query-nya itu lebih cepat. Oke. Eh, Kadang-kadang mungkin kalau bertanya kenapa namanya Snowflake, ini kalau star lebih lebih masuk akal ya, star. Jadi lebih karena bintang 5 di sini. Kalau Snowflake ini kenapa? Ini karena ini kalau kalian lihat partikel salju itu bentuknya kayak star tapi bercabang ujungnya. Nah, itu nama kenapa mereka menamakan Snowflake. Oke. Kemudian tadi saya sebut bahwa dimension table itu bisa berubah. Nah, ada teknik-teknik untuk apa namanya supaya kita bisa simpan historical data. Salah satu teknik namanya slowly changing dimension type 2. Ada type 1, ada type 2, ada type 3 ya. Tapi saya hanya fokus ke type 2. Jadi setiap kali ada perubahan, kayak misalnya saya pindah alamat, itu yang lama saya simpan, tetapi saya tandain sebetulnya ada valid from, valid to. Itu aja sebetulnya intinya, ya. Nama saya tetap, ID saya tetap, tapi valid from, valid to-nya itu memberikan penjelasan bahwa alamat saya di Jakarta hanya valid dari tahun 2000 sampai 2010 misalkan. Karena tahun 2011 atau 2010 saya pindah ke Jogja. Kemudian kalau row yang kedua dengan alamat yang baru, saya valid dari tahun 2010 sampai infinite. Infinite misalkan itu memberikan informasi bahwa data ini adalah data yang terbaru, latest. Alamat yang terbaru, the latest. Nah, ini kalau kalian lihat biasanya yang di atas ini hanya latest state, ya. Karena sorry, biasanya current state, latest state. Ini biasanya di transactional database misalkan untuk aplikasi. Karena biasanya aplikasi cuma pengen yang terbaru aja. Oke. Tapi kalau analytical itu kita simpan semuanya, historical. Setiap perubahan disimpan semuanya. Karena eh, kita kadang pengen tahu nih, ini orang ini udah tinggal di mana aja misalkan. Udah pergi ke cabang mana aja misalkan, dan lain sebagainya. Oke. Eh, Berhubungan dengan tadi modeling, itu ada namanya kita sebut namanya data kontrak. Data kontrak itu adalah formal agreement antara data producer dan data consumer. Kenapa ini penting? Karena ini berhubungan dengan data quality. Oke. Kalau kalian download data dari API, itu kalian harus cek skemanya benar nggak dengan apa yang kalian ekspektasi. Karena kalau kalian proses integer dengan
Karena kalau misalkan program kalian asumsi bahwa kolomnya integer, tetapi ternyata string, itu bisa menimbulkan error misalkan. Nah, biasanya makanya kita define skemanya dengan well, misalkan dengan baik, dengan proper. Biasanya kalau misalnya kalian create table, nah kalian bakal define the skema udah jelas. Kolomnya berapa, nama kolomnya apa aja, tipe kolomnya seperti apa. Biasanya tipe sih udah cukup ya. Tapi kadang-kadang kalau kalian yang di semi structured data kan harus lebih ini lagi, lebih lebih detail lagi. Kayak misalkan ini yang sebelah kanan ini adalah yang di JSON schema untuk JSON datasnya. Nah, itu untuk JSON biasanya ada lebih, kalau lihat name misalnya string, kalau price itu number, tapi kalian lihat oh number cuma valid antara 0 dan plus. Ya, karena price nggak mungkin negatif. Ya. Nah, itu salah satu kalian define data kontrak tersebut dan kalian bisa enforce data kontrak, namanya data data kontrak enforcement, supaya untuk mengecek supaya datanya itu bagus atau enggak. Kalau misalkan itu price-nya minus, misalkan kalian bisa sisihkan atau karantin data tersebut supaya enggak diproses di data pipeline. Karena kalau diproses bisa menimbulkan error, oke, di data pipeline. Kalau kalian karantin, nah itu bisa jelas mana yang data yang bagus, mana data yang enggak. Dan itu terserah kalian apakah data yang jelek itu, yang enggak bagus itu mau dibuang atau kalian mau proses lagi selanjutnya supaya bisa dibetulkan dan lain sebagainya. Oke. Jadi biasanya kalau saya kerja di proyek yang baru, hal pertama yang saya sentuh adalah data kontrak sebetulnya. Karena ini akan menyelesaikan banyak masalah. Karena biasanya error di data pipeline, error di aplikasi, error di reporting itu karena data kontraknya nggak jelas. Ya, aturannya dia minimal 0 atau plus, kadang-kadang ada minus misalnya. Itu mempengaruhi semuanya. Oke. Jadi biasanya saya datang, data kontraknya apa dulu, ya. Kalau udah di agreement antara yang yang punya data dengan kita sebagai data engineer, maka selanjutnya akan lebih lebih enak. Nah, ini yang tadi data formation. Jadi untuk konversi data dari satu format ke lainnya, kemudian kita pakai ada untuk membersihkan data, konsistensi dan lain sebagainya. Nah, ini ada dua hal biasanya, ada dua approach biasanya. Yang satu batch processing, yang satunya lagi namanya stream processing. Ya, kalau batching biasanya lebih cocok untuk data yang besar karena dia lakukan biasanya setiap jam ada suatu interval terschedule ya, per jam atau per hari atau per bulan dan lain sebagainya. Nah, tapi biasanya kalau batching karena proses ukurannya besar, dia latensinya, prosesnya lama. Oke. Proses yang lama dan itu membutuhkan resource yang besar juga biasanya. Oke. Um, dan tapi itu biasanya cocok untuk hal-hal yang non kritikal biasanya. Kalau misalkan ada laporan keuangan per bulan misalkan, kita nggak perlu proses real time karena karena data sim proses itu maintenance-nya lebih rumit, bangunnya lebih rumit, dan kalau untuk bug apa namanya, fixing bug for example itu lebih lebih rumit juga. Jadi lebih 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 gampang. Kalau misalnya biasanya kalau bisa batch, kita batch aja karena lebih gampang untuk maintenance-nya, bangunnya lebih cepat juga dan lain sebagainya. Ya, lebih lebih simple. Nah, tapi kadang-kadang orang butuh yang low latency. Kayak yang IQR tadi yang di awal tadi itu biasanya dia pakai stream processing. Karena datanya ketika itu di generate, dia sampai ke sistem, ya ke data apa itu langsung diproses secepat mungkin. Oke. Dia biasanya untuk kalau stream process itu bagus untuk real time application, aplikasi seperti fraud detection. Kalau misalnya kalian beli barang, itu biasanya kredit card kalian nanti dicek apakah kalian penipu atau enggak. Karena ada sistem fraud detection di di Amazon misalkan, atau bahkan di Tokopedia itu ada fraud detection system. Nah, itu nanti
itu bakal di apa namanya eh, ada data pipeline yang akan memproses tersebut secara real time. Latensi biasanya dalam ukuran millisecond atau second, tapi eh, drawbacknya, kekurangannya itu data pipeline-nya sensitif. Dalam dalam arti kalau misalkan ada error, itu kalian harus 24 jam, 24/7 siap untuk benulin eh, data pipeline-nya saat itu juga. Karena kalau misalkan enggak, karena kan targetnya kan millisecond ya atau second ya. Nah, jadi kalau misalkan ada error, kalian harus cepat-cepat betulin itu ya supaya datanya tidak stuck, nggak keblok aplikasinya. Oke. Nah, ini contohnya. Em, Biasanya dia pakai eh, eh, stream apa data message broker saja kayak Kinesis atau Kafka biasanya. Ini seperti contohnya ada structure streaming, kemudian ada real time di sini. Kadang-kadang cost-nya lebih tinggi karena running 24 jam. Jadi kalau ada server harus running 24 jam. Tapi kalau batch biasanya cuma running pas kita akan lagi agak running. Jadi lagi running data pipeline-nya. Jadi ada plus minusnya. Biasanya saya lebih prefer batch kan lebih gampang. Tapi kalau misalnya real time mau nggak mau harus yang data stream processing. Oke. Eh, Oke, ini udah beberapa slide lagi terakhir. Salah satu yang lain yang penting ada yang kita sebut sebagai data katalog. Data katalog itu dia akan pull metadata mengenai data aset yang kita punya. Data aset itu apa? Itu bisa table yang kita punya di data warehouse, bisa punya atau Spark job, ya, data pipeline yang untuk transformasi, kemudian ada lagi report, dashboard dan lain sebagainya. Itu nanti di pull ke namanya data katalog. Kenapa? Karena untuk mempermudah orang untuk data user untuk mengetahui di mana tabel ini adanya di mana, namanya apa, kolomnya apa aja, deskripsi dari tabelnya apa, uh, dan lain sebagainya. Hal yang lain yang bisa yang keuntungan untuk punya data katalog adalah yang kita sebut namanya data lineage. Jadi ujung ke ujung kita bisa lihat aliran datanya mulai dari source sampai ke layar berikutnya apa aja. Kayak misalnya kalian lihat di sini adalah kolom email ya. Itu mulai dari tabel customer ke customer detail ke tabel yang terakhir. Ini jelas ini. Oke. Ini namanya kolom 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 lineage kolom kolom data lineage. Nah, ini bisa membantu kita untuk mengetahui kolom apa aja sih yang pakai sama siapa aja ya. Kemudian kalau kolomnya error atau ada formula yang salah, apa aja yang harus disentuh, diperbaiki, ya, dan lain sebagainya. Kadang-kadang biasanya tuh kalau saya sekarang itu saya maintain misalkan pipeline A atau table A, kemudian tim B, tim yang lain punya punya table B. Jadi kalau misalnya saya ada masalah di table saya akan notify tim yang lain. Dan itu biasanya saya pakai data lineage ini, supaya saya bisa tahu saya perlu notify tim siapa aja nih. Kalau misalnya ada masalah di tablenya saya. Oke. Dan ini yang terakhir masalah security. eh ya, Enggak, ini yang dua terakhir. Ada lagi security dan selanjutnya data quality. Tapi untuk security itu ada beberapa hal, access management. Itu biasanya kita pakai namanya role based access control. Kalau kalian pergi pakai pakai Postgres atau MySQL, kan ada perintah namanya grant. Jadi biasanya kita create role apa yang bisa di role, kemudian kita grant role tersebut ke user, kemudian kita bisa grant role itu ke tabel. Ini akan mengontrol siapa bisa akses apa dalam kondisi seperti apa. Saya sebagai IP bisa akses siapa apa aja. Tapi kalau pakai user biasanya mereka cuma punya read only, bisa cuma select tapi nggak bisa update atau delete misalnya atau add. Kalau kalau user yang lain. Dan ini krusial karena kalau kalian punya punya sensitive data kayak misalkan nama, email atau nama telepon di table itu nggak boleh semua orang akses ya.
Karena kadang-kadang kalau kalian buka itu siapa aja bisa download atau bisa akses dan itu bisa bermasalah nantinya. Karena nomor telepon atau email itu bisa dipakai buat buat hal-hal yang tidak baik seperti spamming atau penipuan dan lain-lain. Jadi biasanya makanya ada kategori itu PII data namanya personal identifier information itu dipisahkan dengan data yang biasa. Dan untuk yang PII data tersebut, yang sensitif tersebut seperti telepon dan email itu biasanya hanya orang tertentu saja yang bisa akses. Nggak semua orang bisa. Oke. Eh, Kemudian nanti kalau kalian pakai eh, ini di data warehouse, biasanya mereka support ada yang kolom level security atau row level security. Ada table level yang tadi saya pakai grant segala macam. Ada kolom. Jadi kadang-kadang eh, nggak semua orang bisa akses kolom semuanya. Hanya hanya beberapa orang aja. Kayak misalkan admin cuma bisa akses address dan phone. Kalau yang semuanya bisa akses cuma bisa akses employee ID sama employee name misalkan. Oke, kalau accounting cuma bisa akses salary dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada juga yang row level, cuma beberapa row aja yang bisa diakses oleh oleh eh, se- sebagian orang. Oke. Em, Kalau untuk data warehouse yang modern seperti BigQuery dan lain-lain, mereka biasanya support dua hal ini tersebut. Nah, kemudian ada hal yang lain misalkan ada data masking. Jadi kalau misalkan eh, jadi kolom-kolom data masking itu kolomnya bisa diakses tapi bisa di hidden kayak password dan lain-lain. Jadi orang nggak bisa ngelihat tapi cuma tahu bahwa datanya ada. Tapi nggak bisa ngelihat data yang real dia. Ya, oke. Ini yang terakhir, I think. Um, eh, Data quality test ini selalu komponen yang kadang-kadang orang lupa, tapi sangat penting. Seperti saya bilang, setiap proses, setiap step, mulai dari ingestion, transformation, ya, itu ada data qualities-nya. Kenapa? Karena kita harus mastiin bahwa data yang kita deliver itu benar, sesuai dengan diharapkan, dan lain-lain. Jadi kadang-kadang kita harus hati-hati, kadang-kadang apalagi data yang dipakai buat laporan keuangan. Mungkin kalian tahu berita startup yang besar yang melakukan penipuan laporan keuangan. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi kalau kalian tidak punya data quality yang benar, ya, itu bisa mengakibat efek yang besar, ya. Seperti laporan keuangan yang salah, eh, terutama laporan keuangan untuk perusahaan, ya. Jadi makanya kita data quality itu sangat penting. Bisa ada 6 komponen yang penting, akurasinya, kemudian timeliness-nya. Kalau misalnya kita janji bahwa data itu di deliver setiap hari, kita harus apa namanya memastikan bahwa data di fresh up to date setiap hari. Kemudian uniqueness tidak boleh ada duplikat karena kalau ada duplikat nanti aggregation-nya bisa bermasalah, ya. Seharusnya jumlahnya 100 bisa 1000 misalkan kalau ada duplikat. Kemudian ada completeness juga, ya. Jadi completeness itu misalkan kalau misalkan ada beberapa cabang, 5 cabang, semua datanya harus ada semua. Jadi hal-hal ini yang perlu dicek di data quality test sebelum bisa data dipakai oleh data consumer, ya. Em, ya, oke. Saya kira itu eh, lebih dari 1 jam kelihatannya. Jadi eh, mudah-mudahan bermanfaat. Sorry, maaf kalau misalkan ada agak kurangan. Jadi saya kembalikan ke Mas Rido kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Bapak Heri Ramli PhD atas pemaparan yang sangat bermanfaat ini. Pengetahuan yang disampaikan tentu akan memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dunia data engineering dan aplikasinya dalam praktik industri. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya,
Silakan bisa angkat tangan atau langsung berbicara dan sebutkan nama dan ajukan pertanyaannya. Sesi pertanya jawab dibuka. Baik, para mahasiswa bisa, kalau ada yang mau bertanya, Saya boleh tanya, Mas Rido? boleh, silakan. Selamat pagi Pak Heri. Halo, nama saya Arifa. Saya asisten praktikum di Prodi TI ini. Gitu. Eh, Pak Heri, saya mau tanya. Tadi itu kita bahas apa ya? Data yang ukurannya tuh udah terabyte gitu. Nah, bisa nggak sih Pak kita atau sebagai pengajar, sebagai mahasiswa, bisa nggak sih kita ngolah data dengan jumlah yang sangat besar juga? Terus, kalau kita kan pasti ngolah data itu masih tradisional tuh Pak. Gimana ya cara kita itu supaya mahasiswa kita itu bisa juga melakukan pengolahan data secara modern gitu. Tapi kan tools kita itu terbatas, Pak. Mungkin kalau dalam dunia kerja tuh toolsnya udah sangat banyak gitu ya. Ada nggak sih solusi lain supaya kita bisa ngolah data yang sangat besar dengan tools yang seadanya gitu. Jadi kita tuh pengen dari pengolahan data tradisional tuh menjalan ke modern kayak gitu. Nah, kalau pertanyaan kedua saya itu, dari banyaknya data itu, apa sih data yang paling susah untuk dilakukan pengolahan data gitu? Jadi kita juga mahasiswa itu tahu gimana cara ngolah data kalau datanya itu susah. Misalkan kayak data gambar dijadiin ke data huruf dan sebagainya kayak gitu. Jadi tata cara pengolahan yang lebih spesifiknya itu seperti apa gitu. Terima kasih Pak Eri. Oke, makasih Mas Arifah. Em, untuk pertanyaan pertama untuk big data dan toolsnya, em, kalau misal untuk pengajaran, mungkin sekarang ini udah banyak ya data-data yang open source bisa dikatakan. Jadi siapapun bebas untuk download data tersebut dan mengolahnya. Jadi kalau misalkan kalau nggak salah itu mungkin kalian tahu soal tentang Uber, ya. Uber itu perusahaan seperti Gojek, tapi beroperasi di Amerika dan beberapa negara yang lain. Dan dia open source data. Jadi ada beberapa data yang jumlahnya besar, ya, bisa ukuran gigabytes kalau apa, mungkin nggak sampai terabytes mungkin, tapi ukurannya gigabytes, berapa puluh atau ratusan gigabytes. Nah, itu bisa siapa bisa download kemudian bisa dipakai untuk pengolahan misalkan. Jadi itu bisa dipakai untuk apa namanya untuk mahasiswa misalkan. Kalau misalkan kita ingin sebagai staf pengajar eh, melakukan simulasi atau contoh real. Jadi itu bisa di-download, kemudian nanti bisa dipakai dalam untuk eksperimen mahasiswa tersebut. Ya. Eh, untuk ada banyak kalau nggak salah salah satunya Uber, kemudian saya lupa yang lain. Untuk kalau nggak salah bisa di Google juga sih open source data, open source data set biasanya. Eh, Kalau untuk image itu banyak biasanya kalau karena data-data untuk pengenalan objek dan lain-lain kayak untuk gambar atau untuk foto itu biasanya open source. Karena biasanya kalau untuk publikasi ilmiah mereka biasanya pakai data yang sudah open source, ya, yang bisa diakses oleh siapapun raw datanya. Itu salah satu contoh yang lain kalau ingin dipakai. Kalau untuk infrastrukturnya ada dua hal yang bisa eh, yang dipakai untuk misalkan simulasi ini. Yang pertama, em, sebetulnya tools yang ada sekarang ini lebih mengarah ke open source, ya, seperti Spark itu udah open source ya. Eh, em, Data Hub untuk data katalog udah open source juga. Jadi kalau biasanya kalau pakai itu sebagai misal toolsnya buat open source. Jadi untuk reporting misalnya untuk visualisasi biasanya saya pakai Metabase misalnya itu open source juga. Jadi sebetulnya kalau misalkan em, mau bangun sendiri di laptop, kalau misalkan Bapak punya laptop itu bisa bangun sendiri dengan pakai Docker misalkan.
Docker container. Bisa di-download Docker containernya, bisa di-running sendiri, pakai Docker Compose misalkan, itu nanti bisa apa namanya, bisa simulasi di satu komputer sendiri. Mungkin datanya mungkin nggak bisa proses banyak-banyak, nggak bisa terabyte, tapi kalau untuk eksperimen, lokal eksperimen, mungkin bisa di trunket di datanya, direduksi darinya. Jadi mungkin downloadnya misalkan, mungkin data aslinya ukurannya 100 giga, mungkin bisa dipotong jadi cuman proses 10 giga misalkan. Cukup untuk pembelajaran untuk mahasiswa. Eh, Cara yang lain untuk open source bisa Google juga. Kalau Google biasanya saya pakai keyword bisa GitHub, eh, data platform misalkan. Nanti itu ada beberapa repository di GitHub di mana kalian di mana memberikan instruksi bagaimana setup data pipeline di sebuah laptop untuk eksperimen yang kecil, ya. Untuk yang pertama, cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau kalian, kalau kalau misalkan ingin mencoba eh, solusi cloud, itu biasanya AWS itu ada program buat eh, edukasi, ya. Jadi biasanya saya lupa linknya di mana, tapi biasanya mereka akan ngasih kredit ke student biasanya. eh Seharusnya ada di orang, saya lupa, kalau nggak salah ada apa namanya, kantor AWS di Jakarta, bisa dikontak siapa aja di situ. Biasanya mereka akan memberikan namanya petunjuk, oh ini ada program edukasi dari AWS di mana setiap student bisa registrasi, kemudian bisa dapat kredit free misalkan. Dengan begitu mereka bisa mencoba tanpa perlu bayar untuk memakai tools yang ada di AWS misalkan. Contohnya misalkan untuk pakai S3 atau pakai Redshift atau yang lain sebagainya. Ya. Atau yang lain juga bisa pakai biasanya kalau yang modern itu biasanya sekarang ini untuk data engineering itu biasanya di Snowflake atau Databricks. Untuk Databricks sendiri mereka punya versi namanya community version. Jadi kita bisa login, searching aja Databricks community, bisa login, bisa pakai, itu gratis gitu. Tapi udah istilahnya udah di dalam komunitas apa namanya, pakai platformnya mereka. Tapi itu paling nggak bisa bisa dipakai untuk pengetahuan pembelajaran. Saya lupa pertanyaan kedua apa ya? Saya lupa tadi. Pertanyaan Eh, kedua tadi ini sih, data apa sih yang paling susah diolah gitu? oh gitu. Iya, Bang. Data apa yang paling susah diolah? Yang paling susah diolah itu data yang kualitasnya paling jelek sih sebetulnya. Yang berantakan itu saya pernah. Cuman mungkin em, yang paling susah itu sebetulnya ya ini unstructured data. Itu yang paling susah. Karena karena apa namanya, untuk ekstrak data poinnya itu kadang-kadang kita nggak tahu, dan setiap satu dokumen dengan dokumen yang lain itu berbeda formatnya. Seperti saya tadi bilang, posisi walaupun saya download publikasi ilmiah dalam bentuk PDF misalkan, eh, semuanya apa namanya, namanya juga jurnal ilmiah, walaupun formatnya saya tahu pasti ada pengarangnya, tapi posisi pengarangnya nggak jelas kadang-kadang. Kemudian pengarang kadang-kadang mereka nggak pakai full name, ada pakai inisial misalkan, jadi kita nggak tahu full name-nya siapa, apa di middle name-nya, atau kadang-kadang ada typo misalkan. Nah seperti itu sih yang mungkin yang paling susah untuk diproses ya. uh, Unstructured data itu yang paling susah. Tapi kalau untuk em, mahasiswa mungkin mulai dari pertama structure dulu, kemudian semi structure, baru kemudian unstructure. Karena biasanya di perusahaan itu biasanya yang pertama kali yang diproses itu yang structure sama semi structure dulu biasanya. Yang unstructured itu jarang. Oke.
Jadi untuk pengalaman atau edukasi atau penambahan skill mungkin lebih baik difokuskan ke semi structure sama structure dulu. Kalau semi structure mungkin rata-rata kalau skemanya udah jelas ya itu biasanya nggak ada masalah biasanya. Eh, eh, yang biasanya masalah adalah masalah di data quality. Kayak misalkan kadang-kadang saya pernah proses data di mana ini data pelanggan, ya. Kita punya beberapa sumber. Eh, itu biasanya yang paling susah adalah untuk matching dari sumber satu ke sumber yang lain. Jadi kadang-kadang ada penjualan satu, penjualan dua, namanya Harry, tapi yang satu Harry nggak pakai nama belakang, yang satu lagi pakai Harry Ramli. Nah itu matchingnya gimana tuh caranya? Nah itu yang paling susah. Kadang-kadang karena matching Harry dengan Harry Ramli kan beda, beda 5 huruf ya yang belakangnya. Nah itu kita apakah itu bisa di matching atau enggak? Nah itu kan kita perlu data point yang lain. Oh kita bisa perlu cek emailnya, kita perlu cek alamatnya dan lain-lain. Nah hal itu mungkin yang bisa yang bisa di apa namanya dipakai untuk sebagai contoh. Itu mungkin untuk data structure dan semi structure mungkin itu yang paling susah. Bagaimana kita menggabungkan data dari beberapa sumber menjadi satu yang utuh gitu, yang apa namanya, yang yang punya korelasi yang bagus. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Mas Arifah. Baik Pak Heri, terima kasih banyak. Sangat menjawab sih, sangat membantu. Ya, makasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Heri yang sudah menanggapi pertanyaan dari Mas Arifah. Berhubung waktu sudah mepet mepet jam 3 sore. Nah, untuk sesi Ya, tanya jawab kita akhiri saja. Terima kasih kepada partisipan yang sudah memberikan pertanyaan. Sebelum acara penutup, saya mau izin untuk screenshot untuk mahasiswa yang hadir. Boleh open cam semuanya karena mau saya screenshot. Oh, sampai 60 partisipan nih, mantap sekali ini. Cukup cukup banyak sepertinya pada siang Iya, ini. Temanya menarik, Pak. iya, baru ya. Saya juga itu nanti 2 kuliah saya sudah tercover di Pak R. Baik, sudah. Terima kasih untuk partisipan yang sudah hadir. Untuk acara siang pada sudah sore hari ini sudah saya screenshot. Oke, oke. Ulang berarti. Oke, oke. Oke, foto satu. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada para mahasiswa dan pada Bapak Heri yang sudah menyempatkan waktunya dari siang sampai sore hari ini. Mari kita tutup acara pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Terima kasih. mantap. Ya, terima kasih betul ya. Ya.